Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini, Ananda, kita kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Ananda, bagaimana keadaanmu? Kami doakan semoga semuanya oke, dalam keadaan sehat walafiat. Untuk materi kita, bab terakhir semester ini, kita masuk adalah materi pada bab keempat, yaitu persamaan linier satu variabel, biasa disingkat dengan PLSV, yang mana materi ini adalah materi aplikasi dari pembelajaran aljabar kita pada bab sebelumnya. Ya Nanda, materi ini jelas untuk kalian siswa-siswa Umi kelas 7. Ya. Nah, pada kali ini Umi sendiri yang memaparkan kepada kalian, ya, oleh Desmiarti SPD, di mana materi kita ini dia mempunyai kompetensi dasar, yaitu pengertian persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, di mana indikator atau yang ingin Umi jelaskan di sini, kalian bisa paham mengenai, kalian bisa mengenal kalimat tertutup dan kalimat terbuka, dan kalian bisa menuliskan kalimat matematikanya, dan kemudian kalian juga bisa menyelesaikan PLSV. Nah, pada kali ini kita akan memulai dengan mempelajari apakah itu kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui penyelesaiannya atau hasilnya. Nah, sementara kalimat tertutup yaitu lawannya, ya, kalimat yang sudah diketahui penyelesaiannya atau hasilnya. Di sini kita akan buat contoh manakah yang merupakan kalimat terbuka atau mana yang merupakan kalimat tertutup. Nomor 1, X adalah laut terdalam di Indonesia. Nah, di sini X tidak tahu kita manakah dia laut yang terdalam itu. Yang jelas dia disebutkan dengan X. Nah, di sini berarti si X ini belum diketahui penyelesaiannya. Berarti ini termasuk kepada kalimat terbuka. Oke. Nah, yang kedua, 3 adalah salah satu faktor dari 15. Ya. Ini sudah jelas kita ketahui bahwa ini benar, pernyataan ini benar karena 3 dikali 5 sama dengan 15, ya. Makanya ini dikatakan adalah kalimat tertutup. Oke. Nomor 3, 2 dikali Q ditambah 5 adalah 17. Nah, berapakah nilai Q itu? Kita belum ketahui. Nah, kalau dia belum kita ketahui, berarti ini adalah dikatakan kalimat terbuka. Oke. Nah, untuk yang keempat, R adalah kelipatan dari 7. Siapakah si R ini? Nah, siapakah si R ini? Apa bilangannya? Nah, berarti harga R belum diketahui, belum ada penyelesaiannya. Maka ini dikatakan adalah kalimat terbuka. Nah, untuk soal yang berikutnya, FVB dari 6, 12 dan 15 adalah 3. Nah, kita sudah pelajari bahwasanya betul 3 adalah FVB daripada 6, 12 dan 15. Maka pernyataan ini atau kalimat ini, ya, maka kalimat ini dikatakan adalah kalimat yang tertutup. Nah, coba Anda perhatikan kembali apakah itu kalimat terbuka dan nama kalimat tertutup, ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya kalau dia masih dalam bentuk variabel. Nah, coba kalian perhatikan contoh nomor 1, X. Ya, di sana ada X, ada variabel. Variabel ini dia belum diketahui. Kalau nomor 2 dia jelas angkanya 3. Untuk nomor 3 itu ada variabel Q. Nomor 4 ada variabel R. Nah, ini yang nomor 3 dan 4 sama-sama dikatakan kalimat yang terbuka. Maka jelas ini dikatakan adalah
Ya, kalau mereka adalah kalimat terbuka atau belum diketahui penyelesaiannya, berarti dia mengandung variabel, ya, mengandung variabel. Oke, bisa dipahami untuk ciri khas khususnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita kalau sudah selesai mengetahui kalimat terbuka dan kalimat tertutup, maka sekarang kita dari kalimat terbuka sebetulnya dapat kita selesaikan dengan cara membuat kalimat matematika dari kalimat terbuka tersebut. Ya, bagaimana caranya? Nah, coba kalian perhatikan ini. Jumlah kuadrat P dan Q menghasilkan 13. Nah, bagaimana cara menuliskan kalimat matematikanya? Di sini ada kata jumlah dan kuadrat. Kalau jumlah dahulu berarti kuadratnya yang kita jumlahkan. Berarti P dikuadratkan, ya. Kuadrat P berarti P yang dikuadratkan ditambah 2 juga dikuadratkan, ya, dijumlahkan sama dengan 13. Nah, kemudian ada yang sebaliknya. Kuadrat jumlah M dan 3 dikurang 2 menghasilkan 14. Nah, kalau kita penggal, berarti ini yang akan kita perhatikan dulu adalah jumlah kuadrat M dan 3. Nah, berarti M ditambah dengan 3, baru kemudian dikuadratkan. Dikurangi 2 menghasilkan 14. Oke, kita lanjut. Nomor 3, 8 dikali X, kemudian dikurangi 3 sama dengan 5. 8 dikali X, kemudian dikurangi 3 sama dengan 5. Berarti 8X dikurang 3 sama dengan 5. Ingat 8X itu artinya kan 8 dikali X. Bisa dipahami Nanda? Kita lanjutkan. Nomor 4, selisih kuadrat X dan 4 adalah 9. Nah, kata selisih itu dalam bahasa matematika adalah kurang. Ya. Nah, berarti pengurangan kuadrat X dan 4. X kuadrat dikurang 4 kuadrat adalah atau sama dengan, ya, adalah itu diganti dengan sama dengan adalah 9. Ya. Bisa juga menghasilkan, ya. Kalau di sini contoh nomor 1 menghasilkan. Menghasilkan itu artinya sama dengan, ya. Atau betul-betul dibuat dengan sama dengan. Nah, kalau ini adalah, ya. Jadi kalimatnya kita tukar dengan kalimat matematika atau simbol matematika. Oke, Nanda. Soal terakhir, 2X ditambah 6 adalah 5 lebihnya dari X dikurang 1. Ya. 2X ditambah 6, nah berarti itu satu kalimat dulu. Adalah, kalau adalah berarti dia sama dengan 5 lebihnya dari X dikurang 1. Berarti X dikurang 1 ditambah 5. Oke, kita lanjutkan. Dari kalimat terbuka di atas, dapat simpulkan bahwa persamaan adalah kalimat yang bersyarat dalam bentuk aljabar yang dipenuhi oleh variabel tertentu dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Seperti tadi dia penggantinya adalah, atau menghasilkan, atau langsung dengan kalimat sama dengan. Maka itulah dia ciri daripada persamaan. Berbeda nanti dengan pelajaran kita selanjutnya, yaitu pertidaksamaan. Untuk persamaan sama dengan dia tandanya. Oke, Nanda. Nah, kita lanjut. Persamaan linear satu variabel, ya, atau disingkat dengan VLSP, mempunyai syarat. Pertama, syaratnya adalah variabelnya itu hanya satu. Ya, bilangan yang tidak diketahui, ya, variabel itu adalah yang berubah, ya. Kemarin kita belajar pada pelajaran bentuk aljabar, bahasanya variabel itu adalah peubah. Ya, peubah yang tidak diketahui nilainya itu hanya ada satu buah peubah. Kemudian pangkat daripada variabel itu juga berpangkat 1. Ya, kalau dia pangkat 1 namanya linier, pangkat 2 lain lagi namanya, ya kan? Linier. Nah, itu udah kita pelajari pada bab sebelumnya.
Nah, jadi si variabel itu hanya berpangkat satu. Nah, biasanya gimana? Kalau dia berpangkat satu, nggak ditulis pangkatnya. Ya kan, seperti itu, Nanda? Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, itu dia. Seperti kalimat-kalimat yang sudah kita pelajari tadi. Ya, kalimat terbukanya itu dibatasi dengan kata sama dengan, atau menghasilkan, atau adalah, atau dia langsung buatkan tanda lambang sama dengan itu. Oke, kita lanjut untuk contoh soal. Manakah dari kalimat terbuka berikut yang merupakan persamaan linier satu variabel? 3x sama dengan 30. Anda perhatikan. 3x artinya adalah 3 dikali x sama dengan 30. Nah, yang menjadi variabel di sini apa? Yang menjadi variabel adalah x. Kita perhatikan, berarti jelas ini hanya satu variabel, yaitu si X. Nah, si X ini berapa pangkatnya? Dia tidak punya pangkat katanya. Bukan tidak punya pangkat, sebetulnya dia itu adalah berpangkat satu. Tetapi tidak wajib ditulis. Oke, nah berarti ini adalah merupakan persamaan linier satu variabel. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. 3x kuadrat sama dengan 12. Nah, di sini untuk syarat yang pertama variabelnya jelas, dia hanya satu. Untuk yang syarat yang kedua tidak terpenuhi. Kenapa? Karena x-nya berpangkat 2. X kuadrat atau x pangkat 2. Ya, berarti ini bukanlah persamaan linier satu variabel karena variabelnya berpangkat 2. Oke. Nah, kita lanjut untuk contoh nomor 3. X dikurang 10 kecil dari 10. Kita perhatikan syarat yang pertama X-nya adanya variabel, satu variabel. Ya, jelas. Kita temukan hanya satu variabel. Syarat yang kedua, si variabel berpangkat 1. Ya, betul. Betul, X berpangkat 1. Nah, syarat yang ketiga yang tidak terpenuhi, yaitu dia dibatasi oleh tanda pertidaksamaan namanya ini. Tanda kecil, tanda besar, kecil sama atau besar sama itu merupakan tanda pertidaksamaan. Nah, kita temukan di sini. Berarti ini bukan persamaan linier satu variabel karena dia dibatasi oleh tanda kecil dari. Tanda kecil dari adalah tanda pertidaksamaan. Oke, bisa dipahami alasannya? Lanjut nomor 4. X dikurang 2 besar dari X dikurang 1. Sepertinya ya sama dengan alasan nomor 3 karena kita temukan di sini dia ada tanda batasnya yaitu bentuk pertidaksamaan besar dari ya. Nah, itu dia alasan mengapa dia bukan persamaan linier satu variabel. Kita lanjut nomor 5. 2x ditambah 3y sama dengan 6. Nah, untuk syarat yang pertama kita lihat di sini ya, kalimat terbuka ini dia mempunyai dua variabel. Ada x, ada y. Ya, dari syarat pertama saja kalimat terbuka ini bukanlah persamaan linier satu variabel karena terdapat dua variabel yaitu x dan y. Kita lanjut nomor 6. P kuadrat ditambah P sama dengan 2. Nah, di sini kita lihat untuk syarat yang pertama dia mempunyai satu variabel yaitu P. Tetapi pangkat variabel di sini ada yang berpangkat 2, ada yang berpangkat 1. Nah, inilah yang menjadi penyebab dia bukan persamaan linier satu variabel karena terdapat variabel yang berpangkat 2 yaitu suku pertama. Oke, bisa dipahami Nanda? Nah, kita lanjut. Nomor 7, 2x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah ketiga syarat terpenuhi oleh bentuk kalimat terbuka ini?
Ya, dia punya satu variabel, jelas, X. Si X berpangkat 1, benar. Dibatasi oleh tanda sama dengan benar. Nah, berarti bentuk yang ketujuh merupakan persamaan linier satu variabel. Nah, jelas Ananda alasannya mengapa dia bukan persamaan linier satu variabel dan merupakan persamaan linier satu variabel. Ananda harus paham. Umi harapkan Ananda bisa paham dengan contoh-contoh ini. Ya, oke. Kita lanjutkan pada materi berikutnya. Oh ya, ada pesan. Jangan lupa subscribe. Ya, dengan begitu kalian akan tetap bisa melihat channel Umi tetap hidup terus. Ya, insya Allah. Oke. Nah, katanya disimpulkan bentuk umum daripada persamaan linier satu variabel itu adalah, karena kita tadi sudah bisa menentukan manakah itu yang persamaan linier satu variabel, mana yang bukan, maka kita bisa dapat menyimpulkan bentuk umumnya itu adalah X boleh ditambah, boleh dikurang. Ya, B sama dengan 0. Mana syarat yang pertamanya tadi apa? Dia mempunyai satu variabel dan variabel berpangkat 1, ya, dan dibatasi oleh tanda sama dengan. Makanya inilah bentuk persamaan linier satu variabel atau AX, ya, AX ditambah atau dikurang dengan B sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Di mana katanya A adalah koefisien dari X adalah variabel berpangkat 1, dan B adalah konstanta daripada bentuk kalimat terbuka. Oke, kita lanjutkan penyelesaiannya lagi. Kita masuk kepada penyelesaian. Cara menyelesaikan bentuk persamaan linier satu variabel ini ada kira-kira 3 cara. Nah, Umi akan terangkan satu persatu dan nanti kita akan cari atau kita akan pilih mana yang termudah cara yang kita pakaikan untuk menyelesaikan bentuk-bentuk ini. Nah, cara yang pertama katanya cara coba-coba. Ya, contohnya seperti ini. Ada soal X ditambah 5 sama dengan 9. Nah, dicoba-cobakan nilainya. Kalau X-nya sama dengan 1, maka 1 ditambah 5. Artinya si X-nya kita ganti dengan 1 atau substitusi X dengan 1. 1 ditambah 5 betul. Sama dengan 9. Nah, pernyataan ini bernilai salah. Karena 6 tidak sama dengan 9. Oke, kita lanjut. Dicoba lagi. Untuk X sama dengan 2. Berarti 2 ditambah 5 betul nggak sama dengan 9? Salah. Pernyataan ini masih bernilai salah. Kita lanjut. X sama dengan 3. 3 ditambah 5. Apakah betul sama dengan 9? 8. Ya. Maka pernyataan ini masih bernilai salah. Dicoba lagi untuk X sama dengan 4. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, di sini baru pernyataannya bernilai benar. Nah, untuk cara coba-coba ini, Umi rasa ini bagaimana ya, menghabiskan waktu dan kita cukup tidak efektif menggunakannya. Makanya coba-coba ini tidak dianjurkan untuk memakai cara ini. Oke, kita lanjutkan cara yang kedua, ya. Nah, kita coba untuk cara yang kedua ya. Cara yang kedua yaitu kaidah ekivalen namanya. Kaidah ekivalen ini sama dengan kaidah untuk timbangan. Kaidah timbangan ini artinya apa? Ya, kita masuk kepada contoh saja ya. Umi kan punya persamaan X dikurang 4 sama dengan 10. Di sini Umi akan batasi bahwasanya tanda sama dengan batasan untuk ruas. Nah, ini diajarkan tentang ruas lagi ya. Ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kirinya yaitu X dikurang 4. Sementara 10 adalah ruas kanan. Ya. Nah, kaidah ekivalen ini menyatakan bahwasanya kalau kita hendak menambahkan atau mengurangkan harus kedua-duanya. Sebelah kiri harus ditambah 4 katanya, dan sebelah kanan juga harus ditambah 4. Sama-sama ditambah dengan bilangan yang sama atau sama-sama dikurang dengan bilangan yang sama. Kiri dikurang, kanan juga dikurang. Nah, pada masalah ini si X dikurang 4 sama dengan 10,
dia inginkan nilai X. Makanya dia inginkan ya X-nya saja yang tinggal. Makanya dia jadikan sebelah kiri ditambah 4, sebelah kanan juga ditambah 4. Sehingga X dikurang 4 ditambah 4 itu sama dengan X saja. Ya, X ditambah 0. Nah, makanya X saja, sama dengan X saja. Sehingga hasilnya adalah 10 ditambah 4. Maka nilai X-nya adalah 14. Ya, cara ini lumayan efektif ya. Ya, untuk soal-soal yang sederhana. Tetapi kurang efektif kalau soalnya agak komplit ya. Maksud Umi itu agak banyak operasinya. Nah, nanti kalian akan bisa pilih mana yang termudah. Nah, kita masuk pada contoh yang kedua. 3X sama dengan 9. Nah, kalau tadi kita menambah atau mengurang, sekarang kita boleh juga mengambil atau membagi. Tetapi perlakuannya tetap. Sebelah kiri kita kali, sebelah kanan juga kita kali dengan bilangan yang sama. Ya. Nah, kalau dalam masalah ini ada 3X sama dengan 9. Artinya apa? 3X itu artinya sama dengan 3 kali X. Ya. Nah, katanya dia inginnya 1X aja. Nah, supaya menjadi 1X, dia bagi katanya. Bagi dengan 3, ruas kiri, dan ruas kanan juga dibagi 3. Nah, maka dapatlah X sama dengan 3. Nah, nampak oleh kalian bagaimana mencari harga X itu? Nah, sekarang bagaimana pula untuk C? X dibagi 4 sama dengan 15. Posisi 4 di sini dia adalah dalam kaitan operasi bagi. Nah, kalau soal nomor B, 3X itu artinya 3 dikali. Kalau ini berarti X dibagi. Nah, makanya di sini kita ambil lawan daripada bagi. Nah, kalau soal nomor 2, lawan daripada kali. Ya, lawan daripada kali. Nah, dibagi jadinya dengan 3. Kalau ini berarti lawan dari bagi adalah kali. Dikali dengan 4. Ya. Nah, maka dapatlah 4/4 itu sama dengan 1. Maka dapatlah X dikali 1 sama dengan X sama dengan 60. Bisa dipahami enggak? Boleh kali, boleh bagi, tetapi perlakuan tetap. Sebelah kiri dibagi, sebelah kanan dibagi. Dengan bilangan yang sama. Begitu juga. Sebelah kiri ditambah atau dikurang, sebelah kanan juga harus ditambah atau dikurang. Dengan bilangan yang sama. Nah, itulah kesimpulannya untuk kaidah ekuivalen. Ini cukup sederhana untuk memakaikannya. Ya, cukup dianjurkan. Nah, sekarang Umi kasih kalian cara yang ketiga, aturan pindah ruas namanya. Ya, aturan pindah ruas ini sebetulnya sudah ada di SD, tetapi mungkin ya namanya yang kalian nggak paham. Langkah-langkahnya katanya itu yang pertama yaitu pindahkan bagian konstanta dari ruas kiri ke ruas kanan. Pindahkan bagian konstanta dari ruas kiri ke ruas kanan. Jadi, yang akan tinggal adalah variabel tetap di ruas kiri. Oke, atau boleh salah satu boleh, tetapi lazimnya dia tetap di sebelah kiri. Nah, nomor 2, langkah kedua, sederhanakan ruas kanan untuk mendapatkan jawabannya. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2X ditambah 4 sama dengan 10. 2X ditambah 4 sama dengan 10. Ya. Nah, berarti di sini ada 2X ditambah 4 sama dengan 10. Ini ada 2X. Di sini dia ada harga X-nya. Ada variabel X-nya. Nah, dengan cara pertama apa katanya? Si konstanta kita pindahkan ke kanan. Pindah itu maksudnya Nanda, si 4 ini tadi dalam bentuk hubungan operasi tambah di sini. Kalau dia pindah ruas ke kanan, berarti dia melakukan lawan operasi. Lawan operasi tambah adalah operasi kurang.
Nah, makanya dia akan menjadi 2X ditambah 4 sama dengan 10. Akan menjadi 2X sama dengan 10 dikurang 4. Ya, 10 dikurang 4. Nah, kenapa? Karena si 4 tadi yang kita pindahkan itu, kalau dia sudah pindah ke ruas, ya, baik dari ruas kiri ke kanan atau kanan ke kiri nanti, dia akan melakukan lawan operasi. Tadi operasi tambah, nah kalau dia udah pindah menjadi lawannya tambah yaitu kurang. Lawannya kali yaitu bagi. Lawannya bagi yaitu kali. Nah, sampai di sini bisa Anda pahami? Ya, langkah yang pertama. Oke, langkah berikutnya berarti di sini kita sederhanakan dia ruas kanan, ya. Tetapi kita belum mendapatkan jawaban. Kata langkahnya untuk dapat jawaban, tapi ternyata belum. Nah, kalau belum berarti kita akan menjadikan si X itu 1X. Ya. 1X. Di sini kita lihat hubungan di sini ada sukunya itu 2X, artinya 2 dikali X. Untuk menjadikan dia 1X, berarti si 2 kita pindah ruas ke kanan. Tadi dia dalam operasi kali, kita pindah menjadi operasi bagi. Karena lawan dari kali yaitu bagi. Berarti 6 dibagi 2. Sama dengan 3. Nah, barulah kita mendapatkan jawaban berapa nilai harga 1X. Ya. Berapa nilai harga 1X. Nah, itulah yang diminta oleh soal. Ya. Maka nilai yang memenuhi adalah X sama dengan 3. Nah, sebetulnya nilai X ini bisa kita cek ya kebenarannya. 2 dikali 3, berapa? 6, ditambah 4. Betul sama dengan 10? Nah, jelas. Sama dengan dia. Ya, Nanda? Nah, kita boleh cek sendiri hasil kerja kita. Kita masukkan harga X ke sini. 2 dikali 3 ditambah 4. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Oke, sukses. Sukses untuk Nanda semua kalau mau memperhatikannya. Ya, nah ini ada bentuk lain Nanda. Bentuk lain untuk persamaan. Tapi Umi rasa ini masih pelajaran kita yang kemarin ini. Ya, bentuk aljabar. Ini kalau dia udah berkurung-kurung nih gimana untuk cara buka kurung? Nah, di SD pun udah diajarkan gimana cara buka kurung Nanda? Cara buka kurung itu dikalikan ke dalam. Boleh dengan cara skema, ya. Kemarin udah diajarkan kan untuk cara skema? Nah, Umi diajarkan. Nah, sekarang boleh diulang-ulang deh kalau masih ada yang lupa. Nah, mana ya? Nah, kita ambil scrollnya supaya lebih jelas. Berarti kita kalikan. Kita buka si kurung. Katanya hilangkan tanda kurung dengan operasi perkalian. Berarti 3 dikali 2X ditambah 6X. 3 dikali negatif 1. Negatif 3. Lanjut. Kita tukar penanya supaya agak nampak berbeda. Nah, si 2. Ya, si negatif 2 ini maksudnya. Bukan 2, tetapi negatif 2. Karena tanda negatif ini adalah punya si 2. Nah, negatif 2 dikali X, negatif 2X, negatif 2 dikali berapa? Dikali negatif 1. Negatif kali negatif, positif. Nah, di sini yang sering sekali Ananda ceroboh Umi lihat. Nah, ujian-ujian sebelumnya Umi lihat di sinilah kekurangan Ananda kebanyakan. Dalam membuka si kurung, tandanya tidak diperhatikan. Oke, bisa dipahami Nanda? Nah, sudah sederhana dia? Belum. Kita sederhanakan. Maka dapatlah 6X dan negatif 2X dia satu suku. Atau C-suku namanya. Sejenis dia namanya. Maka dia bisa disederhanakan. Negatif 3 ditambah dengan 2 berarti dia tersisa negatif 1. Makanya di sini hasilnya adalah 4X dikurang 1 sama dengan 1. Oke, masih belum kita temukan berapa harga 1X. Nah, katanya pindahkan negatif 1 dari ruas kiri ke ruas kanan dan menjadi positif 1. Ya, berarti negatif 1 ini
kita pindahkan dia ke ruas kanan. Maka dia tadinya dia adalah kurang 1, maka di sini dia akan menjadi tambah 1. Maka hasilnya adalah 4X sama dengan 2. Nah, sekarang masih belum juga nih. Kita maunya 1X. Nah, kalau ini 4X, berarti kalau ini kan 4 dikali X. Nah, kalau begitu si 4 lagi. Si 4 ini lagi yang akan kita pindahkan dia ke ruas kanan. Ya, kita pindahkan dia ke ruas kanan. Kalau tadinya dia dalam operasi perkalian, berarti apa? Berarti dia kalau pindah ke ruas kanan, berarti dia akan menjadi berlaku operasi lawan kali, yaitu bagi. Ya, berarti X sama dengan 2 dibagi 4. Semua yang ada di sebelah kanan kita bagi dengan 4. Ya, bisa dipahami, semua yang ada di bagian kanan. Jangan sebahagian, semuanya. Nah, berarti 2 dibagi 4. Nah, 2 dibagi 4, ya, apa katanya? Pindahkan 4 dari ruas kiri ke ruas kanan dengan operasi lawan kali, yaitu bagi. Maka dapatlah X itu nilainya adalah 1/2. Ya, maka nilai X yang memenuhi adalah 1/2. Oke, kita lanjut contoh yang berikutnya. Contoh ketiga, tentukan nilai yang memenuhi persamaan. Nah, Y/3 dikurang 2Y/5 sama dengan 6. Nah, ini dalam bentuk pecahan dia. Nah, apa langkah pertama? Langkah pertama kita hendak menghilangkan dulu pecahannya atau penyebutnya. Nah, bagaimana nih? Kalau dalam bentuk pecahan dia kan agak ribet. Nah, gimana caranya? Nah, katanya kalikan kedua ruas dengan KPK penyebut. Penyebutnya berapa? Penyebutnya adalah 3 dan 5. Maka KPK-nya adalah 15. Maka sini kedua ruas dikalikan dengan 15, maka akan kita temukan nanti sisanya adalah 5 dikali Y/3 sama dengan 5Y. Ya kan? Karena ini 15 dibagi 3 dapat 5. 15 dibagi 5 dapat 3. 3 kali 2, 6. Sama dengan 90. Berarti dapat sederhanakan yang sebelah kiri menjadi negatif Y sama dengan 90. Nah, siapa yang masih ingat negatif Y itu berapa koefisiennya? Siapa yang masih ingat? Nah, sebetulnya nilainya adalah negatif 1 dikali Y. Nah, supaya dia menjadi Y berarti negatif 1 yang tadinya kali menjadi bagi 90. Maka Y sama dengan negatif 90. Oke Nanda, kami harapkan pelajaran yang lampau jangan ditinggal, jangan dilupakan. Ya, ini pasti kalian tanya, Umi kok jadinya seperti ini? Nah, ingat Nanda, negatif Y itu sama dengan negatif 1 dikali Y. Negatif Y, ya, negatif Y, ya, sama dengan negatif 1 dikali Y. Atau dibuatkan kalinya pun apa? Titik boleh juga ya. Kalau yang apa namanya itu dalam bahasa matematika kan dia itu titik itu sama dengan kali dalam matematika. Dot. Nah, ada juga katanya dot. Nah, ingat ini. Bisa dipahami Nanda? Nah, makanya operasi kebalikannya dia menjadi Y sama dengan 90 dibagi negatif 1. Sehingga dia menjadi negatif 90. Ya. Oke, kita masih ada ya contoh satu soal lagi. Mana di sini katanya Budi dan Joni memiliki sejumlah kelereng. Kelereng Budi 4 kurangnya daripada 2/3 kelereng Joni. Nah, ini dia kalimat terbuka yang tadi kita pelajari. Nah, Budi memiliki 16 kelereng. Hitunglah banyak kelereng yang dimiliki oleh Joni. Nah, ini aplikasi daripada kalimat terbuka. Gimana kalimat terbukanya? Katanya kalimat terbuka itu bisa dicari penyelesaiannya kalau kita sudah bisa
menjadikan dia kalimat matematika. Nah, kita coba ya Nanda ya. Nah, katanya kita misalkan dulu katanya. Misalkan banyaknya kelereng Joni itu dengan X. Ya, karena dia dua orang nih, Budi dan Joni. Sementara kelereng Budi 4 kurangnya daripada 2/3 kelereng Joni. Nah, kalau begitu ya, kalau si Joni dimisalkan dengan X, sementara 2/3 dari kelereng Joni itu, nah berarti itu sama dengan 2/3 X. Ya. Nah, karena pernyataan kelereng Budi, nah kelereng Budi, maka 2/3 X dikurang. Ya, kelereng Budi 4 kurangnya daripada 2/3 punya si Joni. Sementara punya si Budi itu adalah 16. Kalau Budi sudah jelas 16 buah kelereng. Nah, berapa banyaknya kelereng si Joni? Nah, udah nampak Nanda bentuk persamaannya? Nah, kita pakaikan ilmu kita. Kita mau pakaikan ilmu penyelesaian, cara penyelesaian dengan pindah ruas. Karena pindah ruas lebih memudahkan untuk semua ya, semua bentuk operasi, perkalian kah, pembagian kah, atau sebaliknya. Oke. Nah, katanya kita pindah ruas katanya. Pindah ruas si negatif 4. Si negatif 4 dipindah ruas. Menjadi dia positif 4. Nah, maka dengan langkah itu berarti tinggallah 2/3 X sama dengan 16 ditambah 4 sama dengan 20. Maka, nah sekarang 2/3 X itu artinya kan kali. Nah, berarti kalau dia pindah ruas tentu menjadi bagi 2/3. Nah, kalau bagi masih ingat bagaimana membagi dalam matematika untuk pecahan? Sama dengan mengali, tetapi suku kedua kita balikkan. Yang tadinya penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Sehingga harga X itu sama dengan 30. Berarti punya si Joni atau kelerengnya si Joni itu semuanya adalah 30 buah kelereng. Oke, Nanda. Nah, itulah dia kalimat-kalimat matematika. Dan aplikasinya dan cara menyelesaikannya. Kami harapkan materi ini bisa Ananda aplikasikan, Ananda bisa pakaikan dalam ujian ataupun dalam bentuk di semester nanti ya. Nah, dalam tugas-tugas nanti ya, dengan memperhatikan keterangan-keterangan yang Umi berikan tadi. Insyaallah mudah-mudahan ini perjuangan kita untuk memahami walaupun kita dalam jarak jauh ada dipandang sebagai ibadah oleh Allah. Insyaallah mengucapkan terima kasih ya atas kalian telah menjadikan ini sebagai media pembelajaran untuk kita lebih mengerti, untuk kita lebih paham, dan kalian gunakan ini sebagai tempat menuntut ilmu. Insyaallah mudah-mudahan kalian sukses. Terima kasih kalian menjadikan ya media ini adalah media yang terbaik saat ini untuk pembelajaran. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.